Saya tuh enggak ingat loh, saya pernah ngomong gitu. 4 orang tuh enggak ngerti. Saya enggak ngerti, saya bukan peramal. Saya itu setiap orang adalah 4 orang plus 1, yaitu Allah. 1 saya yang ngomong, 2 saya yang mengawasi dari belakang, mengawasi saya sendiri. 1 saya yang ada di antara Anda ngelihat dan mengontrol saya. 1 lagi saya yang ada di angkasa untuk melihat keseluruhan konstelasi di mana saya yang ini ngomong kepada Anda. Ada 4 orang, sedulur papat, 5 pancer. Yang kelima adalah Allah sendiri, diri sejati kita. Nah, ini saya omongkan kepada Anda supaya Anda lebih kaya nanti kalau leadership ini tadi. Leadership kita ini ilmunya salah, keseimbangannya nggak terjadi. Nggak ngerti bedanya, itu tadi, nggak ngerti bedanya. Masa ngomong Islam, orang no Islam radikal, nggak ada Islam radikal. Andai kan di Indonesia muncul Islam radikal, harus bisa dipahami. Wong kon nyolong saunukai gak oleh radikal. Gitu betul. Seandainya di Indonesia ada 1% anak muda radikal ngebom, sangat wajar. Karena sangat didolimi oleh pemerintahan ini. Tapi kan tidak. Begitu sabar anak-anak ini. Begitu sabar, begitu tabah, begitu arif mereka semua. Sehingga saya tidak khawatir. Kita akan lewati seluruh krusialitas bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kebijaksanaan. Sabrang mengatakan kemarin di Mojopat Syafaat, cinta harus plus kebijaksanaan. Cinta tidak boleh tidak dengan kebijaksanaan. Hasilnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau cinta plus kepentingan, hasilnya adalah perpu. Kan gitu. Nah, ada banyak rumus-rumus gitu sekalian. Oke ya, siji soal IKTP ya, kok dijawab ya, Gus. Aku harus berkorban loh nyeluk awakmu Gus ya. Berkorban. Gak bul, tenang aja bul. Lagi Jawa Timur lah ngono iku sih rek. Jawa Timur mosok pripun gak ono Jawa Timur wis ngene iki rek ya tau. Ngene wong Madura sama Allah aja santai kok. Orang Madura itu pengalaman. Kalau sampai sore dagangannya nggak laku dia begini. Sampean katanya Rahman Rahim. Makanya masa dagangan saya nggak laku-laku. Masa orang Madura sih. Tuhan dikritik seperti itu. Ini Bang Hariman kurang banyak sama Gus Dur dulu bergaul baik, cuman kan Gus Dur kurang wacana soal Madura. Saya ahli Madura. Sudah jam 5 sore ikan nggak dapat di laut. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau mau Engkau Rahman Rahim kasihlah. Ya 5 aja lah, 5 ikan lah. Saya, istri saya, anak saya 3, saya bawa pulang supaya nggak sia-sia. Terus nggak dapat. Gini dia. Katanya Rahman Rahim. Akhirnya Tuhan bekewo kan, sudah nggak apa-apa tak kasih 5, ceklik, naik sendiri ikannya ke perahu. Terus gini lagi, mosok 5 beneran, ya 10 lah, 15 kek. Gitu. Tuhan digituin, dinaikin tuh semua ikan sampai penuh itu, sampai penuh perahunya, sampai dia harus terjun nyeret perahunya itu, gitu kan, sambil malu-malu sama tuh. Lihat, terus sampai di pantai dia lihat ada asap menghitung tepat di arah rumah dia. Wah, jangan-jangan rumah saya terbakar gara-gara saya gini-gini tadi. Sebelum dia ngecek, datang orang lari, Cak, omah sampeyan kobong, rumah sampeyan yang kebakaran. Terus dia gini lagi, Tuhan, masalah kita kan di laut, kenapa dibawa ke darat? Coba, Jawa Timur ya harus gitu, makanya kebangkitan Indonesia harus dimulai oleh kebangkitan Jawa Timur. Kebangkitan Jawa Timur dimulai oleh kebangkitan Surabaya. Dan kebangkitan Surabaya harus dimulai oleh bonek Maia. Wah, debut ini. Bahaya jalur kaos, boleh kaos. Iya, gitu ya. Lu siapa meneh, Rek? Siapa meneh? Siapa lagi yang berani menyerbu kapalnya Jenderal Malabi? Kan gitu, siapa negak kon? Teplek kok saiki kon. Ya. Oke, sudah 1 kedua. Ya, Mas.
Wes langsung. Yo, Yo arek-arek gawe terus itu kok ora apa-apa. Iki anu kesenggol koyo ejek iki. Iya. Enggak iki mau iki lho listrike kan Biar dieselnya dewe-dewe dadi LCD. Iki skrine dewe sono dewe. Tidak seperti pada YouTube, medsos beberapa waktu yang lalu yang selalu kencang repetisi karena itu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar sebab kita itu kering nahi munkar, amar ma'rufnya banyak, nahi munkarnya banyak. Jadi orang seperti Habib Rizik itu perlu. Jadi mohon maaf, saya tidak melihat sisi negatifnya, tapi keberanian dia itu menegakkan masa sono kadang kebenaran, bindeng kadang Paralel dan telu. malam ini saya akan tumben membacakan para markan. beberapa bulan yang lalu. Jadi Cak Nun hari ini adalah lebih Ono paralel kedawan nek ora kuat. provokatif, Mosok sono yo lebih argumentatif, lebih apa namanya dinamis. Jadi pendapatnya itu luar biasa. Saya tanya pada Cak Nun, mohon maaf ya, seperti apa Cak Nun mengamati, mohon maaf, imigran yang datang dari luar negeri termasuk China. Ketika saya mengamati pada awal daripada pemerintahan Jokowi itu luar biasa ribuan orang. Tapi kalau Cak Nun bisa memilih pesawat yang malam sekali turun di Cengkareng seperti apa itu? Mulai mati. Tapi iki pertanyaane sehingga kalau ada pemerintahan bahwa Cina datang ke Indonesia itu cuma beberapa ribu itu bohong besar. Jadi terjadinya sudah puluhan juta, bukan hanya ribuan orang. Jadi mohon maaf, kita bayangkan ke depan kalau sampai Chinese itu membanjiri di negara ini, sementara rekan-rekan kita para pekerja kita itu banyak yang nganggur, banyak yang di PHK karena nggak mampu bayar perusahaan. Seperti apa? 2015 Oleh karena itu saya juga kalau tadi ada penceramah-penceramah itu bangga ke depan, saya malah prihatin Indonesia ini seperti apa ke depan. Jadi itu satu. Yang kedua, Cak Nun mungkin bisa mengamati seperti apa hukum di Indonesia 3 tahun yang terakhir. Cak Nun kalau saya membandingkan premanisasi, membiarkan premanisasi di daerah itu dibiarkan untuk aparat keamanan. Saya apa adanya amar ma'ruf, ya. Mohon maaf, Cak Nun biar jelas. Jadi saya apa namanya? Saya hanya berharap Indonesia ke depan, mudah-mudahan kesejahteraan akan terjadi, keadilan pun juga akan merata. Pejabat kita pun juga berani menyampaikan kebenaran, tidak seperti sekarang. Pejabat kita pun juga berani menyampaikan keadilan, dan hukum di Indonesia ini adalah tidak ada tebang pilih, ya tidak ada tebang pilih, tidak seperti sekarang. Jadi orang yang tidak mampu, mohon maaf, berbuat untuk menyampaikan perkaranya di pengadilan itu pasti kalah kalau memang mereka ini tidak ada bekal. Fulus, maafi fulus mampus. Tidak ada fulus mampus. Katirul fulus mulus. Oke Mas, lebih efisien Mas ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, untuk konfirmasi aja, apakah benar saya mengecam Habib Rizik di YouTube? Kotek kon. Taek kon iku Cik. Ya, kalau jadi banyak sekali tayangan-tayangan itu yang satu kan dari kami, dari kita. Nomor 2 itu dimanipulasi untuk bisnis, sehingga judulnya provokatif, isinya tidak begitu sama sekali. Ya, dan seterusnya. Jadi yang saya lakukan kalau soal Habib Rizik selama ini justru menjelaskan kepada Polri, kepada pejabat tinggi, bukan sampai Habib Rizik. Kalian tidak kenal Habib Rizik. Kalian harus mengenali secara sosiologis, antropologis, dan pemetaan ekonomi di Jakarta. Saya mencoba menjelaskan. Dia nggak radikal, dia nggak radikal sama sekali. Dia juga bukan Wahabi takfiri, ya bukan, Syiah ya bukan. Dia tuh orang Betawi, pusing sama penderitaan orang Betawi yang datang ke dia. Kalau dia ngomong keras, lah wong Betawi turunan si Pitung kok. Ya kok meneh kan gitu. Pokoknya saya menjelaskan macam-macam. Jadi Mas nggak pernah saya. Kayaknya nggak pernah saya Mas. Ya satu nomor terus soal hukum dan ini Mas, soal hukum dan apa tadi? Itu yang diomongkan Bang ini soal leadership. Kalau kita nggak perlu ngerasa itu semua itu sudah menjadi fakta. Sekarang kita menuju ke depan untuk membangun kemungkinan baru leadership yang lebih matang, lebih bijaksana dan lebih seimbang. Itu toh yang kita lakukan. Gitu loh Mas. Saya nggak ngerasa ini tunda-tunda gitu loh. Malam ini kita sudah tahu semua kok, sudah tahu.
yang kita bangun adalah yang ke depan, fajar hari. Gitu ya. Oke, terakhir. Ya, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, Apunten Cak, saya Ahmad Kisabdul Nurwalullah. Saya bukan jamaah Ma'iyah. Maksudnya dalam arti saya baru pertama kali ikut yang namanya jamaah Ma'iyah. Nah, saya itu penasaran, teman-teman saya itu kenapa kok Ma'iyah. Itu makanan apa sih? Ini ayam di apa atau gimana gitu loh? Apunten ya. Jadi saya tertarik. Yang namanya Cak Nun itu seperti apa sih? Bos. Ketika ini saya di sini pertama kali di sini sedang mendengarkan Cak Nun melontarkan masalah kesimpulan. Saya percaya ketika Allah itu menentukan sesuatu semuanya itu pasti ada tugasnya masing-masing terkait dengan malaikat dengan tugasnya masing-masing, kebenaran benar salah, sakit sehat, positif negatif, semuanya ada tugasnya masing-masing. Dan setan dan manusia dan apapun itu ada tugasnya masing-masing. Nah, yang saya tanyakan, saya percaya bahwasanya negatif itu bukan suatu hal yang buruk. Ketika itu kita tahu tugasnya dari Allah. Halal haram pun seperti itu. Nah, yang saya tanyakan mungkin pendapat dari Cak Nun sih. Ketika melihat problema di Indonesia ini, ya ngapunten seperti si politik ini, mereka merasa dirinya benar dan hukum yang di sana juga benar gitu. Loh, ini hukum saya ini benar kok. Nah, hukum di sana juga benar gitu. Tapi kebenaran benar-benarnya dia sama benarnya ini nggak ada yang cocok gitu loh. Terus saya salah, dia benar. Loh, nggak ada yang cocok. Benar dan salah ini nggak ada yang akur. Benarnya saya itu bukan benernya sampean. Benernya sampean juga itu bukan benernya saya gitu. Jadi mungkin kebenaran yang harus dipakai. Nah, tapi dengan kebenaran itu hal apa yang jadi acuan gitu? Kebenaran yang hakiki yang harus diperbaiki agar Indonesia lebih baik dan lebih maju dan lebih seterusnya. Begitu Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya niat saya dari rumah ke sini ini hanya ingin mendengar nasihat, mendengar gojlokan dari Cak Nun. Barangkali pokoknya tak siap no budal teko. Poso aku iki mau. Lah iki lho, apa jenenge? Diundang Pak Sigit, ada Kiai Kanjeng. Saya harus datang poso saya. Karena harus siap. Saya sempat jadi santrinya Cak Nun lebih dari 5 tahun. Panjang dengan Cak Nun ini. Tak cucuk biar ini juga ilmunya sedikit. Meskipun nggak bisa semua sebagian. Dan gojlokan yang saya terima cukup berat itu pada saat Cak Nun beserta rombongan datang ke pernikahan saya. Sudah datangnya telat, jadi tamu yang lain wis mulai, tinggal hanya saya, mertua, beberapa keluarga gitu terus datang. Assalamualaikum, Kul, ini kita hotel sengkati Mbok Waris. Karena kebetulan mertua saya itu punya hotel, namanya Fatma lah, istri saya itu ya Fatma itu. Langsung ini tak sing mbok enting-enting kate dadi warisan. Karepe moro tuwa kita. Cuk entek kon. Mateng aku. Itulah Cak Nun luar biasa. Jadi saya sudah siap betul dari pagi. Tapi bersama Cak Nun saya banyak pengalaman, banyak punya ilmu, jadi bisa jadi orang kuat seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih Cak Nun. Terus ya. Bukan TV. Yang kedua, saya ya ini sering terjadi begini Cak Nun. Sebenarnya kan beda provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Timur. Kalau Jakarta itu mulai dari lurah, camat, wali kota diangkat oleh gubernur. Tapi kalau Jawa Timur, bupati wali kota dipilih oleh rakyat, camat dibagi-bagi sudah. Jalan juga dibagi-bagi, ada di Jawa Timur ini pusat, provinsi, kabupaten.
Tapi masyarakat kadang-kadang nggak mau tahu ini wewenang pusat atau provinsi. Taunya jalan ini rusak dan harus segera baik. Maka itu sebagai rasa tanggung jawab saya sering tidak mempersoalkan wewenang. Ya meskipun yang rusak jalan nasional ya saya tetap datang, meskipun ya divisui juga. Gelotok ae. Kayak tugasnya percepatan gitu. Tapi ini sebagai bagian dari rasa tanggung jawab. Pertanyaan KTP ini tahu semua, ini kan masalahnya di Jakarta, di tender di Jakarta, sampai di provinsi, di kabupaten kota ada masalah-masalah. Semua saya kira udah tahu, ada kiriman belangko yang terlambat, kadang-kadang alatnya rusak, dan juga dulu pernah rame berita di mana di sejumlah kabupaten kota yang aturannya gratis, tapi masyarakat dikutip untuk pembuatan iktp. Masalahnya apa? Ya masalahnya karena ya tahu sendiri sekarang bermasalah di KPK sehingga semuanya tidak lancar. Jadi itulah saya kira ini tidak terjadi di satu kabupaten tapi juga terjadi di seluruh Indonesia. Tapi pelan-pelan ini diatasi. Pelan-pelan sudah mulai bisa terpenuhi semua. Hanya beberapa. Kemudian yang kedua tadi selain KTP PLN. PLN itu juga domainnya PLN. Memang ada revisi terhadap data mereka yang berhak untuk menerima subsidi. Nah yang 900 itu dianggap tidak layak menerima subsidi, yang dipertahankan itu yang 450. Inilah jadi persoalan. Jadi ya ini terus dipersoalkan, ini terus didiskusikan. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan tengah. Kita berharap sih masyarakat tidak terbebani, mendapatkan harga yang terbaik, yang terjangkau, sehingga masyarakat kita ini tetap bisa hidup tenang. Itu harapan kita. Tetapi tetap PLN itu yang punya domain ya untuk menaikkan atau menurunkan subsidi. Yang terakhir Janun, saya terima kasih sekali lagi nih diundang di sini supaya juga perlu seimbang. Kita yang di pemerintahan ini perlu seimbang juga. Datang seperti ini ngurung-ngurung sing macam-macam ini jadi seimbang. Matur nuwun Janun, itu aja Janun. Kalau saya boleh jujur, katanya Pak Hariman Siregar disuruh apa adanya, ya saya datang ke sini apa adanya, minta doa harus itu mudah-mudahan bisa istiqomah. Kemudian ya apa enek ngene iki. Gitu Janun, matur nuwun Janun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek niatmu dadi gubernur, Mas yo tak dongakno dadi gak dadi. Tapi nek niatmu iku kepengin dadi menungso sing luwih bermanfaat, kepengin nulungi wong akeh melalui fasilitas yang lebih fix karena jabatan gubernur, maka Tuhan akan ikut serta. Karena Nabi Muhammad menginformasikan kalau kamu mencari kekuasaan, melamarkan dirimu untuk berkuasa, Tuhan tidak ikut campur. Jadi kamu mau sengsara, kamu berhasil, mau itu tidak ada campur tangan Tuhan. Tapi kalau kamu didaulat orang, diminta orang, dan dibutuhkan orang untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan menemanimu, menolongmu, dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang engkau butuhkan. Nah, hanya Allah yang tahu apa niatnya Saiful. Saya nggak tahu. Ya aku nendungano sederhana Gus Jalan nek anjene cocok ya sampe dadi enggak cocok ya ojo. Ya. Kan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tunjil mulka mimman tasya, kan gitu kan, Allah yang menentukan ngangkat siapa di kursi, turunkan dari kursi gitu. Pokoknya jangan sampai menjadi gubernur terus jadi azabnya rakyat. Ada banyak pejabat yang begitu dia jadi pejabat, dia menjadi hukuman Allah bagi rakyatnya. Ngerti maksudnya ya? Karena ada hukuman, ada ujian, ada peringatan, dan ada rahmat, ujian, peringatan, hukuman. Jangan menjadi pejabat yang merupakan hukuman bagi rakyatnya. Oh, saya ini adab kan. Sekarang sudah adab tinggal seluruh dunia. Bayang Amerika di presiden habis gelap terbitlah Trump ini. Ngeluh dah sih ngomong. Habis gelap ya, Obama gelap. Jadi mumpung ada Pak Hariman, Pak Suripto, ini ada Pak Sigit juga ya, yang tuan rumah. Saya merasa bahwa Jawa Timur bisa seperti ini salah satunya karena partisipasi masyarakatnya yang luar biasa. Yang hadir di sini malam ini tidak diundang. Ya.
tidak diundang dalam arti resmi diajak ke sini. Nah ya datang ikutin Cak Nun, pengen dapat ilmu, pengen dapat ketenangan, pengen dapat siraman-siraman rohani yang membuat mereka tenang. Dan setelah itu mereka pulang dari sini bekerja di tempat masing-masing. Mereka mengkritisi, mendukung, memberi usul, dan ya teriak-teriak kalau dibujui. Jadi inilah pendidikan karakter, Pak Hariman. Inilah pendidikan karakter yang dilakukan oleh Cak Nun, yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh saya. Untuk itu terima kasih Cak Nun, tak dongak Roman umur. Sehat. Iya, betul. Ya, luar biasa. Ini enggak ini bukan program pemerintah. Ini adalah programnya rakyat, dibiayai oleh rakyat sendiri, tetapi manfaatnya untuk bangsa. Pemerintah sangat terbantu. Kalau orang lagi bingung pendidikan karakter, yo iki loh, ya pendidikan karakter yo iki. Ya sudah ini yang dilakukan oleh rakyat. Dan ini pula yang menjadi pengamannya Indonesia. Ini pula yang membuat kita tidak seperti Arab Saudi atau tidak seperti di Timur Tengah yang berikut. Karena perbedaan setajam apapun bisa diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Dan kita tentu orang-orang ini yang membuat halal bihalal sangat gembira. Kelihatannya ini bahasa Arab. Tapi orang Arab sendiri kalau dikasih tahu halal bihalal nggak akan paham. Karena ini bahasa Indonesia yang diarabkan. Nanti Cak Nun yang lebih tahu. Karena Cak Nun yang terpandang. Ngomong dorong. Jadi ini kelihatannya halal bihalal ini kan bahasa Arab. Tapi orang Arab sendiri kalau dikatakan aja halal bihalal nggak ngerti, karena di Arab nggak ada halal bihalal. Tapi di sini halal bihalal itu jadi kegiatan rakyat sudah. Awal-awalnya dulu kegiatan pemerintahan. Pada waktu itu Bung Karno bingung. Setelah merdeka elit-elit bertikai nggak pernah ketemu, tarung satu dengan yang lain. Mbak Wahab mengusulkan ada halal bihalal untuk mempertemukan semua elit politik yang tadi disebut dari Masumi, dari NU, dari PNI, dari semua kalangan halal bihalal, kamu halal, aku halal, nul yo, ngono kira-kira. Nul wis beres, saya kita urus yang lain lagi. Nah jadi ini kemudian menjadi kegiatan rakyat yang seperti ini, dan Masya Allah ini sekali lagi Cak Nun yang membuat kami di pemerintahan ini berbesar hati. Oh nggak dibiayai loh, tetapi hasil output dari kegiatan Cak Nun dan jamaahnya ini luar biasa di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Nah jadi sekali lagi penutupnya, halal bihalal itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Suatu saat ada orang Surabaya umroh ke Seko, langsung dia ngomong ya, Ainuka. Ainun itu mata, ka itu matamu, ka itu jadi matamu. Orang Arab nggak ngerti karena itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan bahasa Arab. Ainun itu kan dikasih tahu sama teman saya, nggak ngerti wong Arab ainuka. Tapi kalau ya abnal kal, kayak meso itu, kalau itu meso ngerti ya. Tapi kalau kamu ketemu orang Arab kamu ngomong ainuka, nggak bakalan ngerti. Oh, karena orang Arab nggak ngerti, seneng teman saya itu. Setiap ketemu orang Arab ainuka. Orang Arab yang guyu, dikira lapo gitu. Ainu. Suatu saat ada orang Arab gede, ngomong ainuka, mandek. Terus dia jawab, rok suka. Rok suka itu roksun itu, daska itu mundasmu. Terus dia ngomong, lakon koro, Arab ngampel. Kadang-kadang sesuatu yang belum tentu baik itu bisa memproduksi kebaikan. Jadi gara-gara ambisi menjadi gubernur, dia menjadi baik sama saya. Saya bergaul sama Saiful sejak bikin Detik ya, sama Eros, dan baru sekarang ini saya melihat Saiful kok sayang temen kalau aku itu. Dasmu. Ya, oke. Bismillah lah. Pokoknya gini, ini sekarang ini Tuhan akan menjadi Al-Fa'al. Al-Fa'al itu maha bekerja di Indonesia. Ini akan ada banyak yang kualat-kualat. Pokoknya hukum Tuhan akan berlaku. Dalam 7 tahun ini akan banyak sekali kejutan-kejutan.
Dan perubahan-perubahan yang dihasilkan kejutan itu tidak hanya berlaku nasional tapi juga internasional. Turki juga sedang mengalami keterbuntuan yang luar biasa. Dan itu momentumnya akan sama dengan Indonesia, teman-teman sekalian. Oke, saya akan mengakhiri ini secara resmi, teman-teman sekalian, dengan meminta tetap kepada beliau-beliau untuk memberi kata-kata terakhir. Tapi saya punya kewajiban dulu menjawab yang terakhir tadi ya. Anda tidak harus jadi orang maknya. Maknya itu tidak ada, tidak apa-apa. Oke, itulah sikap hidup kamu. Jangankan maknya, saya tidak ada itu tidak apa-apa. Aku tidak keberatan terhadap diriku, aku tidak membela diriku. Yang harus ada adalah yang terlanjur ada ini Anda aman satu sama lain. Gak ono aku gak masalah. Nek anjana ono aku kudu ngewangi keamanan satu sama lain. Karena Anda semua adalah mukminin. Gitu ya. Jadi maknya ini bukan ormas. Bang Hariman, tidak ada sponsornya. Mereka bisa 10.000, 15.000, di Jombang bisa 30.000, tidak ada sponsornya, tidak ada panitianya. Kalau ada wedang ke sini, ya kalau di Ma'ian ya, itu bukan dari panitia, itu ada anak yang sedang menikmati Ma'iyah dan bersedekah wedang, bersedekah kopi, kacang dan seterusnya. Gitu. Tidak ada panitianya, tidak ada keamanannya, semua organis, semua berlangsung secara alamiah, tulus. Mereka eman untuk tidak tulus. Mereka tidak berani berniat buruk pun tidak berani. Jangankan melakukan keburukan, berniat aja enggak. Bukan enggak berani, eman. Wong wis enake koyo ngene lah kok Kadek. Gitu. Jadi yang menjadi jodoh di Ma'ian banyak sekali karena di sini hasilnya trust, percaya. Langsung akrab, langsung saling aman satu sama lain. Terus gak mungkin ada lagi menipu kan gitu. Nah, saya ingin jawab sampean soal kebenaran tadi, Cik ya. Ya. Kalau teorinya di Ma'iyah seperti tadi, pokoknya manusia itu berada, negosiasi demokrasi adalah ketika benarnya sendiri-sendiri masing-masing itu dirembuk terus-menerus, menjadikan dialektika publik untuk bisa menyepakati satu kebenaran kolektif. Dan itu sebenarnya proses demokrasi. Tapi proses orang banyak belum tentu benar masalahnya kan gitu. Jadi keputusan pemerintah kan belum tentu benar. Pilihan rakyat juga belum tentu benar. Maka kita harus punya dinamika ke atas lagi, yaitu mencari benar yang sejati. Nah, mencari benar yang sejati ini ruwet. Karena tergantung kepada kejujuran manusianya. Sebenarnya Indonesia sudah menuju ke situ dengan Pancasilanya. Mohon izin, Anda sudah saya kasih tahu mengenai Allah itu menciptakan alam semesta 6 hari. Itu satu informasi. Informasi lain mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu apa yang dimaunya dengan cukup mengatakan kun, maka terjadilah semuanya. Di Ma'iyah dipertanyakan, Allah ini bikin alam semesta dan kehidupan ini 6 hari ataukah sekejapan mata? Kan gitu. Padahal satu harinya Allah itu kan ada informasi 500.000 tahunnya manusia. Berarti Allah menciptakan alam semesta ini 30.000 tahun. Saya mencoba menafsirkan yang 6 hari itu bukan lamanya penciptaan, melainkan sifat evolusioner atau evolutifnya manusia makhluknya. Jadi globalisasi dunia dengan sekularismenya ini adalah evolusi keempat, di mana manusia menjadi direkturnya, menjadi bosnya, manusia menjadi bosnya. Kan evolusi pertama, tahap pertama adalah benda, kemudian benda berketumbuhan, kemudian benda bertumbuhan dan bisa bergerak, sehingga dia harus punya mesin, harus punya darah, harus punya daging, saraf dan otot-otot dan seterusnya, itu namanya binatang. Kemudian evolusi keempat adalah benda yang tumbuh dan bergerak tetapi berakal, itu manusia. Nah, kalau misalnya ibarat perusahaan siapa aja komponennya? Direktur, kepala-kepala bagian, ya, kemudian karyawan, katakan gitu ya. Kalau dalam evolusi keempat, direkturnya manusia, maka lahirlah HAM, lahirlah human right, lahirlah demokrasi, dan manusia tidak memberi hak kepada alam untuk ikut berdemokrasi. Ini kemunduran besar dibanding suku-suku Dayak, dibanding suku-suku di Kajang, di Manggar dan seterusnya, di mana alam dilibatkan untuk memilih pemimpin, apa tawon, apa sapi. Itu ya, sama dengan Rasulullah mau cari
lokasi masjid, siapa yang memilih onta dilepaskan? Di mana onta itu berhenti, disitulah masjid. Karena onta pasti mencari sumber air. Gitu. Demikian juga suku-suku kita dulu, 3 calon pemimpin sebuah suku, setelah dipilih manusia ditaruh di lapangan, di tengah hutan, baru pasukan lebah dikerahkan untuk menguji 3 orang ini. Siapa di antara 3 orang ini yang paling punya kepemimpinan? Misalnya satu calon kepala suku kesakitan, maka dia tidak mampu jadi pemimpin oleh lebah itu. Nomor 2, dia kebal, lebah menyengat dia, lebahnya jatuh mati. Ini juga pemimpin yang sangat berbahaya. Bisa perpu-perpune sak mriki nang ngene cara. Gitu. Kan gitu kan? Pemimpin yang kemudian terpilih adalah pemimpin yang dia disengat lebah, dia tidak merasa kesakitan. Karena memang sudah seharusnya dia disengat lebah dan dia tetap harus melindungi lebah-lebah itu. Dia harus tetap melindungi rakyatnya. Rakyatnya mengkritik tidak ada masalah. Justru itu adalah pelajaran yang dia butuhkan untuk tetap memelihara kemaslahatan bersama. Itulah pemimpin yang ketiga. Nyun sewu, Mas Sigit, kalau di Jawa itu benda itu diwongke. Keris itu dikasih nama. Kiai Kanjeng itu bukan bagaimana, Kiai Kanjeng bukan nama grup. Kiai Kanjeng itu nama gamelannya. Karena benda itu disebut kiai di Jawa. Jadi alam itu kakak sulung. Kang Mas, alam itu kakak sulung. Sebelum ada manusia sudah ada alam. Jadi alam itu kakak kita. Kita hormati dia. Maka kita hormati logam, kita hormati sawah, maka ada merti desa, ada ruat desa. Negara ini begitu jadi negara Indonesia modern tidak kenal itu semua. Padahal mereka punya Pancasila. Kalau saya kembalikan ke perusahaan tadi, ketika evolusi keempat, bosnya adalah manusia. Tapi kalau Anda sudah pakai Pancasila, ada Tuhan di situ. Kira-kira Tuhan jadi karyawan apa jadi juragan? Direkturnya Tuhan apa dia karyawan? Nah, dengan Pancasila kita strukturnya menjadi beda, tatanan menjadi beda karena Tuhan menjadi bos. Tuhan yang menentukan perusahaan bagaimana, betul nggak? Apakah sudah begitu di Indonesia? Apakah pernah bertanya kepada Tuhan tentang tambang, tentang hutang dan sebagainya? Kan tidak. Jadi kita ini sudah Pancasila tapi belum pernah menerapkannya. Lah kok khilafah mau diterapkan sekarang? Loh, khilafah itu nanti setelah ketuhanannya Maha Esa itu hamba Allah. Baru nanti ada tahap khalifatullah, kesadaran yang proaktif sebagai dutanya Allah untuk mengelola rahmatan lil alamin. Sekarang juga belum ada rahmatan lil alamin dan seterusnya lah kalau kita jelaskan begitu Mas. Nah, kebenaran sejati itu kan tidak dicari oleh pemerintah, tidak dicari oleh pejabat, tidak pernah ditanyakan. Idul Fitri ini berlaku hanya untuk kultur, tidak untuk birokrasi, tidak untuk politik. Kita hanya bermaafan sebagai manusia, tapi Wakil Gubernur belum pernah secara resmi minta maaf kepada rakyat Jawa Timur. Alhamdulillah. Saya itu malam hari raya menulis satu tulisan 3 halaman. Judulnya Presiden Minta Maaf kepada Rakyat. Dan saya menulis seperti saya ini presiden, aku njaluk sepuro karena gini minta maaf. Dan saya tidak buka open house. Karena open house itu satu konsep di mana yang datang itu yang minta maaf. Masa kan yang datang yang minta maaf. Loh, kok kamu open house? Kamu yang harus datang ke rakyat. Entah bagaimana caranya. Open house. Tidak mungkin kamu yang harus minta maaf pada rakyat. Dan pemerintah kita tidak punya daftar minta maafnya apa. Padahal banyak sekali. Utang nggak kondo-kondo. Yang enggak bilang-bilang kan. Terus rakyat harus nanggung berapa enggak bilang juga. Tiba-tiba nanti cucu kita punya hutang berapa bang satu orang, kan begitu. Nah kita ini betul-betul pra Pancasila. Maka jangan pernah mengaku Pancasila, jangan bilang Bhinneka Tunggal Ika. Wong kamu masih pra itu kok. Kita ini pra manusia. Maka di Ma'iyah ini kita belajar menjadi manusia. Kalau kamu menjadi manusia yang benar hatinya, pikirannya, keseimbangan mentalnya terserah, maka 50% Islam sudah terjadi. Gitu. Ini banyak orang Islam sholat tapi kelakuannya binatang. Balhum Allah, bahkan lebih hina dari itu, kan begitu teman sekalian. Jadi wong sik lah. Jadi wong sik sinawo, atine bener, jujur. Baru Islam itu berlaku. Gitu loh.
Dan khilafah sudah terjadi di seluruh dunia. Skandinavia negaranya bagus-bagus, dan itulah khilafah. Anda mandi berarti sudah menjalankan khilafah toh? Berarti Anda setia kepada naturnya kebersihan hidup Anda. Neseng itu khilafah, mangan khilafah, turu khilafah, ngoyoh khilafah. Kalau kamu ingin melawan Allah jangan kencing 3 hari, bededek modar. Gitu mas sekalian ya. Saya kira semua itu sudah kita ketahui. Sekarang kita harus bersabar terhadap prosesnya. Karena jangan khawatir, bukan Anda yang bisa membangun Indonesia, Allah yang akan bangun Indonesia. Sekarang banyak-banyak ke Allah, karena saat ini syafaat Rasul tidak berlaku untuk Indonesia. Gitu tahu tak omong. Gak ono syafaat Rasul. Nek men njaluk tulung Nabi Muhammad gak iso. Ini syafaat Allah langsung. Maka sekarang gerakan maknya yang terakhir adalah agak konsentrasi ke atas 20%, 80%, memastikan kamu harus punya kerjaan. Entah kamu nyetir, entah kamu cleaning service, harus punya kerjaan. Kamu tidak boleh ngomong apapun sebelum bisa menghidupi perutmu sendiri. Coba kalian ngomong, gitu loh. Nyambut guys yang jelas. Masih omek ngamen, nggak apa-apa. Tapi sudah kerja. Kalau kamu kerja baru boleh ngomong, orang hidup itu. Belum kerja kok sudah ngomong, gitu. Jadi tidak ada pidato gubernur pembuka dilantik pidato gak ono guru lapo-lapo pidato. Nyambut guys ngono. Kudune. Lah iya. Kon biyen pas dilantik sing biyen iku. Sensitif ada. Oke, teman-teman sekalian, sangat banyak yang kita syukuri, sangat banyak yang belum kita rumuskan, sangat banyak yang harus kita handle dalam keadaan negara yang seperti ini. Tapi kita bersatu di dalam optimisme, kita bersatu di dalam kepercayaan kepada masa depan. Ya. Tidak banyak yang bisa kita capai dengan acara hanya sampai jam 12:04 sampai sekarang ini. Tapi saya kira ini merupakan pintu di mana kita akan memasuki masa depan dengan lebih jernih. Dan malam hari ini Allah mempertemukan. Ini loh orang-orang yang benar-benar berperan di dapurnya negara. Terus ketemu sama Anda malam hari ini. Dan pertemuan ini akan diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya yang tidak pernah kita duga-duga. Gitu ya teman sekalian. Oke, sekarang sebelum kita akhiri, saya memberi saya satu nomor doa ya mas ya, supaya malam ini Melayu itu yang begitu. Nggak bisa kamu ke langit tidak berbeda. Kamu pinter baca Quran nggak bisa masak nasi. Kamu pinter wiritan nggak mau ikut kerja bakti di kampung, nggak bisa dong. Kalau kamu ingin dipuji oleh langit, berbijaklah di bumi, kerjalah di bumi. Kalau kamu ingin sukses di bumi, bergantunglah kepada langit. Kan gitu deh. Pokoknya dialektika vertikal seperti itu terus menerus, dan Anda sudah hafal dan Anda sudah melakukannya selama ini. Oke, saya mohon entah Mas Sigit, entah Bang Hariman, entah Pak Reto untuk memberi kata terakhir sebelum kita doa. Kemudian resminya Bapak boleh istirahat. Masih ada Pak Yai Muzamil dan beberapa teman lagi untuk manyahan ekstra sedikit sama Anda, gitu ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, tamu undangan yang hadir dan jamaah maya. Tadi mohon maaf ada beberapa yang belum saya sebutkan, tamu-tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya perkenalkan satu, ini jamaah maya Adinda kita, ini Ketua Komisi 1 DPR RI.